Kita akan membahas salah satu emiten yang ada di Bursa Efek Indonesia. Untuk sore hari ini kita akan membahas calon emiten yang tak lama lagi akan melantai di Bursa Efek Indonesia. PT Asri Karya Lestari Tbk atau dengan kode emiten asli di sektor infrastruktur akan melantai di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 5 Januari 2024 dengan harga penawarannya berkisar di Rp100 hingga Rp130 per lembar saham. Berapa banyak sih jumlah yang ditawarkan nantinya? Kalau kita lihat di sini saham yang akan ditawarkan sebanyak 12,5 juta lot atau setara dengan dana IPO yang diraih sekitar 125 miliar hingga 162,5 miliar rupiah atau market cap-nya setara dengan 625 miliar hingga 812,5 miliar rupiah. Dan di sini untuk penjamin emisinya ada NH Korindo Sekuritas Indonesia dan masuk dalam papan pengembangan. Lalu untuk apa saja sih penggunaan dana IPO dari Asli? Ya, jadi di sini dibagi menjadi dua, yang dimana dirinci kembali. Kalau kita lihat yang pertama sebesar 50,79% akan digunakan untuk modal anak usahanya, yakni PT Bumi Prima Konstruksi dan PT Manyar Perkasa Mandiri, atau dengan rincian dibagi lagi menjadi dua. Kalau kita lihat yang pertama 56,25% akan digunakan untuk PT Bumi Prima Konstruksi. Yang dimana dari 56,25% ini akan dibagi lagi menjadi beberapa poin, yang dimana 40% untuk pembelian Carlo Crane 250 ton sebanyak 1 unit, kemudian ada 21,10% untuk pembelian Rotary Drilling Rig sebanyak 1 unit, dan 16,67% untuk pembelian Mobile Crane 50 ton sebanyak 1 unit, 12% untuk pembelian trailer 40 feet kapasitas 50 ton sebanyak 3 unit, 5,56% untuk pembelian dolly trailer truck kapasitas 80 ton sebanyak 1 unit, dan 4,67% untuk pembelian Focal Crane kapasitas 10 ton sebanyak 1 unit. Dan yang kedua di poin B, 43,75% akan digunakan untuk anak usahanya, yaitu PT Manyar Perkasa Mandiri untuk pembangunan batching plant dan juga pembelian mesin. Yang dimana 43,75% ini dibagi lagi menjadi sekitar 2 poin. Yang pertama di mana 28,57% akan digunakan untuk pembangunan batching pin yang akan dibangun di Lengkong Subang. Kemudian sisanya 71,43% akan digunakan untuk pembelian 1 mesin unik fabrikasi untuk batching plant juga. Dan sisanya akan digunakan untuk modal perseroan seperti pembayaran material, kemudian juga ada pembelian perlengkapan proyek, pembayaran gaji, dan hingga tunjangan karyawan serta untuk biaya operasional lainnya. Lalu seperti apa sih bisnis dari Asli? Ya, jadi di mana untuk Asri ini bergerak di bidang sektor infrastruktur atau general contractor, yang di mana khusus untuk dalam pekerjaan pondasi, erection, kemudian juga ada backcasting dan juga pekerjaan jalan, yang di mana untuk Asli ini memiliki 2 anak usaha secara langsung. Jadi kalau kita lihat di mana tadi PT Bumi Prima Konstruksi dan juga PT Manyar Perkasa Mandiri yang masuk di dalam penggunaan dana IPO dari Asli. Jadi untuk yang pertama PT Bumi Prima Konstruksi tahun berdirinya sekitar tahun 2019, yang kegiatan usahanya khusus untuk persewaan alat berat, konstruksi bangunan sipil, jembatan, jalan layang, flyover, dan juga underpass, di mana kepemilikan dari Asli sendiri untuk Bumi Prima sebesar 99,74% atau tahun penyertaan perseroan di tahun 2022, dan kontribusinya sebanyak 15% dan juga sudah beroperasi. Dan untuk PT Manyar Perkasa Mandiri berdirinya juga sama di tahun 2019, dan untuk kegiatan usahanya khusus untuk konstruksi dan juga batching plant. Dan kepemilikannya sekitar 99,99%, yang tahun penyertaan perseroannya berada di tahun 2022 dan juga sudah beroperasi. Dan kalau kita lihat di sini ada klien-klien besar dari perseroan, seperti ada Hutama Karya, kemudian ada Wika, di sini juga ada Wika Beton, ada HKI Infrastruktur, di sini juga ada HSRCC, ada IPC juga, ada Jaya Konstruksi, bahkan di sini juga ada Revoton, dan juga di sini ada PUPR, yang di mana memang rata-rata kliennya berasal dari konstruksi BUMN. Dan selanjutnya kita bisa melihat proyek apa saja sih yang sudah dikerjakan dari perseroan.
Ya, jadi di sini ada beberapa proyek ternama yang telah dikerjakan oleh Perseroan. Yang pertama kalau kita lihat ada flyover Pasir Gombong di Jawa Barat, kemudian ada jembatan Baukama CS di Nusa Tenggara Timur (NTT), overpass Menjer KCIC Jawa Barat, kemudian ada relokasi jembatan Antilope di KCIC Jawa Barat juga. Dan di sini juga ada Jalan Lingkar Selatan Kabupaten Sampang Madura, ada juga tol Manado di Bitung. Dan juga di sini ada Jalan Layang MBZ yang biasanya jalannya cukup panjang yang biasa kalau kita ke Bandung di Jawa Barat. Ada HRS Jakarta Bandung, ada juga tol Indralaya Prabu Mulih di Sumatera Selatan, dan tol Cisumdawu Sumedang di Jawa Barat. Dan selanjutnya kita bisa melihat bagaimana sih kinerja Perseroan selama semester 1 2023. Ya, jadi kalau kita lihat di samping saya ini ada laporan laba rugi dari Perseroan yang dimana di tahun 2020 tercatat untuk laba yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar 11,05 miliar rupiah atau turun pada tahun 2021 menjadi 10,087 miliar rupiah di sini ya kalau kita lihat. Dan kalau kita lihat di mana ada perbaikan kinerja di tahun 2022 di mana labanya tercatat naik lagi menjadi 17,69 miliar rupiah. Dan di semester 1 2023 juga tercatat kenaikan laba sebesar 58% dari 6,78 miliar menjadi 10,75 miliar rupiah. Jadi kalau kita lihat kenaikan laba sebesar 58% ini meningkat karena dorongan dari kenaikan pendapatan sekitar 33% dari 61,9 miliar menjadi 82,6 miliar rupiah. Dan kalau kita lihat di sini marginnya atau dari hasil laba brutonya di mana tahun 2022 atau per Juni 2022 marginnya hanya sekitar 30%. Tapi Juni 2023 itu marginnya berada di 32%. Jadi di sini ada kenaikan margin sekitar 2% atau menandakan bahwa ada efisiensi pada beban pokok pendapatan sekitar 2% sehingga mendorong kenaikan laba Perseroan. Dan kita juga bisa melihat kontribusi pendapatan dari Perseroan. Ya, jadi kalau kita lihat di sini untuk kontribusi atau segmen pendapatannya dibagi menjadi dua, ada jasa konstruksi dan juga ada sewa di sini. Jadi kalau kita lihat kontribusinya paling besar memang ada di jasa konstruksi di 92% dan untuk sewa hanya sekitar 8% saja. Jadi kalau kita lihat untuk total dari pendapatan di atas 10% yaitu berasal dari klien PT Pembangunan Delta Mas, ada juga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Sulawesi Selatan, dan juga PT Baseline Pertiwi serta PT Indo Itase Indah Development yang dimana memang menyumbang di atas 10% pendapatan dari Perseroan. Dan kita juga bisa melihat rasio keuangan dari Perseroan. Ya, dimana tadi harga yang ditawarkan itu sekitar 100 hingga 130 rupiah per lembar saham. Tapi kalau kita hitung di sini harga kewajarannya hanya berada di 75 hingga 81 rupiah saja. Atau PBV-nya, price book value-nya berada di angka 1,3 hingga 1,6 atau sudah berada di harga wajarnya ya. Atau sedikit lebih mahal. Namun kalau kita lihat di sini secara gross profit marginnya dalam mencatatkan margin cukup baik di 32,21%. Yang dimana dalam menghasilkan laba atau mencatat laba juga cukup baik ya di atas 10% di 13,01%. Di sini juga konsisten dalam mencatatkan laba. Kalau kita bergeser ke secara modal dan juga aset, di sini ada ROE-nya sendiri di 3,14% sudah berada di rata-rata industrinya. Sehingga dalam mengelola modal terhadap laba bersih sudah cukup baik. Di sini juga ada return on asetnya 2,81%, sehingga dalam mengelola aset terhadap laba bersih sudah cukup baik juga, karena sudah berada di angka rata-rata industrinya di sektor infrastruktur. Dan di sini kalau kita lihat ada DER-nya, debt equity ratio di 10,82%. Nah, di mana DER jauh di bawah 100% menandakan bahwa total modalnya ini jauh lebih besar dibandingkan dengan total hutangnya. Jadi kalau kita lihat dalam laporan keuangan Perseroan, total modalnya per 30 Juni 2023 tercatat 342,84 miliar, sedangkan total hutangnya hanya kecil sekali di 37,09 miliar. Yang dimana DER-nya berada jauh di bawah 100%, sehingga dalam membayar kewajiban terhadap modal cukup baik.
Dan likuiditasnya di sini angkanya cukup besar sekali di 385,25%. Sehingga dalam membayar kewajiban lancar terhadap aset lancarnya juga cukup baik. Dan kita juga bisa melihat kompetitornya siapa aja ya di sektor infrastruktur di luar BUMN. Ya di sini untuk kompetitornya atau pesaingnya di luar BUMN, di sini ada 4 ya kita catatkan, yaitu pertama PT Bukaka Teknik Utama Tbk atau BUKK, kemudian ada Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk atau Jekon, di sini juga ada Nusa Raya Cipta Tbk atau NRCA, dan juga ada Total Bangun Persada Tbk atau TOTL yang kemarin baru saja membagikan dividen cukup besar ya untuk Total. Dan di sini untuk price earning ratio-nya memang dapat dikatakan murah di sektor infrastruktur bila pernya di bawah 16. Jadi kalau kita lihat dari 5 emiten di sini semua murah ya karena di bawah 16 pernya. BUKK pernya hanya 4,32, Jekon hanya 12, kemudian NRCA hanya 7,38 dan juga TOTL hanya 8,68. Sedangkan untuk IPO asli berada di price earning ratio 28,8 hingga 37,5 yang menandakan sudah di atas rata-rata secara sektoral. Dan bagaimana sih dengan prospek bisnis dari perseroan? Ya dimana kalau di sini menurut Bank Dunia atau World Bank sendiri, perekonomian Indonesia diperkirakan tumbuh lebih kecil ya pada tahun 2024 sekitar 4,9% dari tahun 2023 sekitar 5% karena perlambatan perdagangan dan juga harga komoditas yang lebih rendah. Jadi di mana jika nantinya perekonomian di tahun 2024 lebih kecil, ini tidak menutup kemungkinan membuat sektor infrastruktur juga melemah ya, yang bisa mendorong terhadap penurunan laba dari perseroan. Tapi kalau kita lihat tadi di mana penggunaan dana IPO-nya digunakan untuk ekspansi terhadap anak-anak usahanya secara langsung atau kepemilikan secara langsung yang diharapkan bisa menunjang kinerja perseroan di tahun 2024. Nah, kira-kira untuk IPO asli ini layak dikoleksi atau tidak ya? Ya, kalau kita lihat konsistensi dalam mencatatkan laba perseroan di semester 1 2023 serta harganya yang masih cukup wajar kalau kita lihat, kemudian di mana juga akan ada ekspansi bisnis di tahun 2024 membuat IPO asli ini dapat dipertimbangkan nanti untuk sebelum listing ya di tanggal 5 Januari 2024. Jadi ya bisa keputusan dari masing-masing investor apakah untuk IPO asli ini layak dikoleksi atau tidak, masing-masing berada di tangan para investor. Di sini kita ada disclaimer on ya, kita hanya bisa untuk mengungkapkan apa sih kira-kira untuk IPO asli ini layak atau tidak dengan valuasi yang masih cukup murah ya atau sudah berada di harga wajarnya dengan PBV di angka 1 atau tidak lebih dari angka 1.